Get it going. Go. Devil Bennett, sebuah film yang berkisah tentang dua bersaudara yang sempat terpisah lebih dari 7 tahun lamanya dan kembali bersua setelah mendapat sebuah surat wasiat dari kakeknya untuk mewarisi harta berupa tanah yang jumlahnya sangat banyak. Akan tetapi, ketika teman-temannya berkunjung ke rumah peninggalan sang kakek, satu persatu para gadis diculik oleh makhluk penunggu hutan tersebut. Sementara para lelakinya akan dijadikan tumbal untuk sang penguasa hutan. Sementara itu, ada pihak lain yang ingin menangkap makhluk tersebut untuk tujuan komersil. Berhasilkah Nick, Tristan, Jessica, dan Anya, dan yang lain-lainnya lepas dari cengkeraman makhluk tersebut? Penasaran kan? Let's go, kita simak bersama-sama. Di awal film, Nick Marshall segera menuju ke desa kelahirannya setelah 7 tahun lamanya ia merantau ke kota. Sejak ayah serta kakek dan neneknya tewas tanpa sebab, ia harus menjadi tulang punggung keluarga. Ia tak pernah tahu kalau dirinya akan mewarisi tanah yang masih berpahutan yang sangat luas, peninggalan sang kakek. Sesampainya ia di sebuah rumah yang cukup mewah untuk ukuran di pedesaan, berulang kali ia memanggil adiknya Tristan, tapi tak ada jua jawaban. Ia pun bergegas ke bagian belakang rumah. Tanpa sengaja, Nick melihat bangkai seekor kanguru yang bagian perutnya sudah terkoyak. Di sini, akhirnya Nick menemukan adiknya Tristan yang sedang menggali lubang dekat aliran sungai. Tristan segera mengajak Nick ke dalam rumah. Setibanya di dalam rumah, Nick segera menanyakan maksud Tristan yang menyuruhnya untuk segera pulang ke kampung. Tristan kemudian menunjukkan sebuah surat dari almarhum kakeknya yang ditunjukkan untuk Nick dan Tristan. Nick merasa heran siapa yang mengirim surat tersebut, mengingat kakeknya sudah meninggal 7 tahun yang silam. Isi surat menyebutkan mereka berdua berhak atas tanah yang jumlahnya ratusan hektar yang ada di desa tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka berdua kembali ke belakang rumah untuk menguburkan bangkai kanguru yang tadi mereka temukan. Sore harinya, seorang pria keturunan aborigin datang ke rumah mereka. Pria parubaya ini bernama Harpy, sahabatnya kakek mereka semasa ia masih hidup. Harpy berniat ingin tahu keputusan Tristan soal tanah yang diwariskan kakeknya, karena menurut surat wasiat kakeknya itu, hutan-hutan yang luas itu tidak boleh dijual, tapi dijaga kelestariannya. Akan tetapi Tristan berniat akan menjualnya kepada seorang kontraktor bangunan. Malam harinya, ketika mereka berdua tengah duduk di beranda rumah, dari arah depan rumah terdengar suara hewan yang berdengus-dengus menyeramkan. Si anjing Mac terus menggonggong ke arah sumber suara. Ketika suara misterius itu semakin kuat, Nick dan Tristan segera masuk ke dalam rumah. Gangguan rupanya terus berlanjut hingga tengah malam. Dari depan rumah terdengar suara cakaran-cakaran hewan buas hingga membuat Nick dan Tristan terbangun. Esok paginya, Nick merasa heran ketika melihat bekas cakaran-cakaran kuku yang tajam menggores tiang penjangga rumah. Akan tetapi, Tristan tak ambil pusing dengan semua itu. Beberapa saat kemudian, ada sebuah mobil minivan antik yang menuju ke arah rumah. Rupanya, itu teman-temannya Tristan. Nick segera masuk ke dalam rumah karena ia kenal betul teman-temannya Tristan. No, I need it. Yeah, like, What about you? Gonna come to the band? Not yet, but you can be going. Besides, if she ever did wrong by me... Nick segera menemui Anya yang sedang berberes-beres di dalam mobil. Ia bermaksud akan tidur bersama kekasihnya BJ di dalam mobil tersebut. Ceritanya, Anya ini dulunya kekasihnya Nick Marshall. Akan tetapi, mereka putus begitu saja karena Nick harus mencari nafkah di kota untuk adiknya Tristan dan ibunya.
Sementara itu, BJ menyuruh Jason yang mabuk untuk melihat keadaan Anya. Malah ia nyasar ke tengah hutan. Disinilah Jason melihat makhluk besar yang bermata merah. Jelas saja, naluri penakutnya membuat mulutnya menjerit minta tolong. Mendengar suara Jason, Nick segera menyusul, sementara Anya berlari menuju ke dalam rumah. Betapa kagetnya Anya ketika melihat sahabatnya tengah duduk di pangkuan kekasihnya sambil berciuman. No, seriously, no more drugs for that man. All right, look, party's over. What the hell is this? Running off? Cook you anything you want, anything in the world. As long as it's eggs and toast. Esok paginya, Nick, Tristan, dan Anya akan berangkat ke kota untuk membeli kebutuhan mereka sehari-hari. Sementara BJ, Jason, dan Rebecca tinggal di rumah. Ketika Rebecca berniat akan mandi ke sungai, dengan gaya seksinya, ia melenggang melewati BJ. BJ yang mata keranjang dan hobi selingkuh itu jelas saja tak menyanyiakan kesempatan itu. Ia pun menyusul Rebecca secara diam-diam. Ketika Rebecca tengah menyusuri aliran sungai, tanpa ia sadari, ada makhluk lain yang sedari tadi tengah mengintainya. Ketika Rebecca tengah asyik mandi, ia begitu terkejut. Secara tiba-tiba BJ muncul di hadapannya. Rebecca begitu kesal mendengar rayuan BJ. Apalagi saat itu BJ dalam keadaan telanjang bulat. Rebecca segera pergi menjauh dari BJ. Sementara itu Nick, Tristan, dan Anya tengah menuju ke kantor seorang pengusaha yang akan membeli tanahnya. Di kantor yang sangat sederhana ini, tanpa sengaja Nick melihat beberapa benda yang mencurigakan, seperti senter mata yang berwarna merah. Ia yakin para pengusaha inilah yang telah meneror mereka beberapa malam yang lalu. Kemudian ia menceritakan kepada adiknya. Akan tetapi, Tristan tak percaya begitu saja. Dengan rasa kesal, ia menuju ke rumah. Akan tetapi setibanya di rumah ia semakin kesal, karena Rebecca belum juga kembali dari sungai. What's that? Oh, it's just an Aboriginal. And I'm almost certain he's been the one sneaking around the place. Last night with Jason. And the night before, I looked up to the bush, and there was a dark, shadowy figure with red eyes staring right back at me. You just think about yourself. Go to hell, Nick, seriously. Fuck me! Nick. That's what I've been trying to tell you, brother. Bersama-sama, mereka mencari keberadaan Rebecca. Tapi yang Tristan temukan hanyalah handuknya saja. Sore harinya, BJ diinterogasi habis-habisan oleh mereka karena Jason dan Kate tahu kalau BJ menyusulnya ke sungai. Akhirnya, mereka putuskan sore itu juga mereka akan mencari sosok Rebecca. Akan tetapi Nick dan Anya justru pergi ke kantornya Richard untuk menyelidiki tujuan Richard yang kekeh ingin membeli tanah warisan mereka. Tak terasa, malam pun tiba. Nick dan Anya masih menunggu waktu yang tepat untuk masuk ke dalam kantornya Richard. Oh, my car's not starting. But, thanks for... To provide. Tristan was just a kid and... Sementara itu Tristan dan BJ terus menyusuri hutan mencari keberadaan Rebecca. Sementara Jason dan Kate menyusuri sisi lain hutan. Sialnya mereka berdua berjumpa dengan sosok yang menculik Rebecca dan mengejar mereka berdua. Di sisi lain, BJ dan Tristan akhirnya menemukan Rebecca. Tapi sialnya, mereka tak menyadari kalau Rebecca sudah dibawa pengaruh makhluk yang bernama Banyip. Ya, sosok siluman yang haus akan darah manusia. Rebecca segera menyeburkan dirinya ke dalam aliran sungai. Ketika Tristan akan menolong Rebecca, tubuhnya ditahan oleh BJ karena ia melihat dari arah seberang sungai. Jason dan Kate tengah berlari dari kejaran sosok Banyip, atau kalau di negara kita, makhluk itu sebangsa jin atau siluman. Jason berhasil menyeberangi sungai, akan tetapi Kate berhasil ditangkap oleh sosok siluman Banyip. Tanpa rasa empati, ketika pemuda itu justru melarikan diri menuju ke rumah, tanpa peduli dengan kedua gadis yang telah diculik. Ketika Tristan tengah berdebat dengan BJ, secara tiba-tiba pintu depan diketuk oleh seseorang.
Mereka pun bertanya-tanya, siapa gerangan yang datang malam-malam begini? Setelah pintu terbuka, Tristan kaget sekaligus tenang karena yang datang ayah tirinya Sam. Tristan sedikit heran sekaligus penasaran melihat ayah tirinya yang datang sembari membawa senapang laras panjang. Beberapa saat kemudian, Richard dan anak buahnya masuk. Heran, bingung tentu saja dirasakan oleh Tristan dan kawan-kawannya. Melihat orang-orang yang datang lengkap dengan peralatan layaknya mau perang, Sam segera menjelaskan kepada Tristan perihal makhluk yang menculik para wanita. Ia pun meminta kepada Tristan untuk segera menyuruh Anya pulang karena ia dalam bahaya. Sementara itu di sisi lain, Nick merasa waktu yang ditunggu sudah tepat untuk segera masuk ke dalam kantornya Richard. Di sana, ia menemukan kostum yang mirip dengan monster, membuatnya merasa yakin teror di rumahnya itu semua ulah Richard dan kawan-kawannya. Akan tetapi Nick begitu kesal ketika Paman Garpi datang menghampirinya bersama dengan teman-temannya dan membawa Nick ke satu tempat perkumpulan dari keturunan suku aborigin. Sam dan Richard sudah menyusun semua rencana dengan baik. Mereka akan menjadikan Anya sebagai umpannya untuk menarik makhluk banyip itu keluar dari sarangnya. Jadi ceritanya, makhluk ini sangat menyukai gadis-gadis cantik dan seksi untuk dijadikan asistennya. Sementara Tristan, Jason, dan PJ, mereka diajak berburu dengan tujuan nantinya mereka bertiga akan dijadikan tameng jika makhluk tersebut mengamuk. Begitulah kira-kira niatnya ayah tirinya Tristan ini. These guys. It's just nice to know that someone cared, because Nick didn't. Kids have been briefed, you're going to help us out. Tristan, how many... Okay, so if she's in great danger, then why am I telling her to come here? Shouldn't I tell her to go as far away as possible? Di sisi lain, Nick mendengarkan Paman Garpi yang terus bertutur tentang legenda makhluk jadi-jadian atau siluman yang disebut dengan Banyip. Makhluk itu, sejak ratusan tahun yang silam, telah bersumpah akan selalu memangsa manusia. Akan tetapi, suku aborigin berhasil mengurung makhluk tersebut di sebuah gua bawah tanah. Anya segera berlari menuju ke rumah setelah menerima pesan dari Tristan. Ketika ia masuk ke dalam rumah, dengan cepat, anak buah Richard membius Anya hingga ia bisa dengan mudahnya dibawa ke dalam hutan untuk dijadikan umpan siluman Banyip. Ketika Anya tersadar, ia begitu kesal. Dirinya diperlakukan seperti seorang tahanan. Rasa kesalnya memuncak ketika melihat ayah tirinya Tristan dan Richard. Bahkan, Sam tak sungkan-sungkan mengacungkan pistol ke arah Tristan dan kawan-kawannya ketika mereka berusaha menolong Anya. Tak butuh waktu lama, aroma tubuh Anya mengundang makhluk siluman itu segera muncul. Hembusan angin yang disertai goncangan di atas tanah. Tanda-tanda dari kemunculan sosok siluman yang tengah mereka buru. Who's got eyes on it? Yes, I should. There was a suit that looked like that thing. Aboriginal man. Navi? Secanggih apapun alat yang mereka gunakan, ternyata tak mampu melawan kekuatan makhluk tersebut. Berkali-kali Richard dan anak buahnya harus terlempar jauh karena kibasan tangan makhluk yang akan mereka taklukkan. Bahkan, beberapa anak buahnya tewas dimangsa oleh sosok siluman Banyip tersebut. Siluman Banyip terus mengamuk, menghancurkan segala benda yang ada di sana. Bahkan ia berhasil menangkap Tristan dan teman-temannya. Sementara, Anya berhasil ditangkap oleh Sam dan akan dibawa ke sarang siluman Banyip. I've had enough of your shit! Then we are not leaving without... Ketika Nick menjumpai rumah yang sudah kosong, segera ia berlari menuju ke tengah hutan. Di sana, yang ia temukan hanyalah puing-puing mobil yang sudah jungkir balik di semak-semak. Sementara itu kondisi Tristan dan teman-temannya sungguh memprihatinkan. Betapa tidak, tangan serta sebagian tubuh mereka menempel di dinding gua. Esok paginya, Paman Garpi segera menemui Nick di rumahnya. Pria paruh baya ini akan menuntun Nick menuju ke sarang siluman Banyip tersebut.
Tak lupa ia memberikan sebuah tongkat dan jimat agar Nick tak terpengaruh oleh kekuatan hitam siluman tersebut. Sam segera membawa Anya ke sarang siluman tersebut. Tujuannya ingin mempersembahkan Anya kepada sang siluman. Tujuan utama dari Sam ingin membangkitkan kembali kekuatan sang siluman agar makhluk tersebut kembali meneror warga serta para keturunan suku aborigin. Nantinya, dengan mudahnya ia bisa menguasai tanah-tanah yang luas milik keluarga Nick dan Tristan. Para gadis ini nantinya akan dijadikan anak buah oleh siluman Banyi. Para gadis yang cantik inilah yang nantinya akan mencari calon tumbal melalui daya pikat pesonanya. Ketika Paman Garpi dan Nick sudah berada di dalam sarang siluman Banyi, Garpi segera menghadapi siluman tersebut, sementara Nick bertugas menyelamatkan para gadis dan Tristan. Akan tetapi, ayah tirinya Sam tak berdiam diri ketika melihat Nick Marshall perkelahian pun tak terelakkan. Dari sinilah Nick tahu kalau yang membunuh kakek nenek serta ayah kandungnya itu semua ulah dari Sam, ayah tirinya. Amarah Nick Marshall memuncak ketika Sam bilang kalau ia juga menumbalkan para gadis serta Tristan. Tanpa ampun, ia pun menghajar Sam sampai babak belur. Setelah berhasil menyelamatkan ketiga gadis tersebut, Nick berhasil menemukan Tristan dan kawan-kawannya. Akan tetapi sialnya, ternyata Sam masih hidup dan berhasil menembak perut Nick hingga ia tersungkur. Nick segera meminta kepada Tristan untuk segera keluar dari sarang siluman tersebut. Sementara ia akan menghadapi Sam. Sewaktu mereka masih kecil, Tristanlah yang paling berani dan selalu melindungi Nick ketika ia diganggu oleh anak-anak yang lain. Sekarang, waktunya Nick yang akan melindungi Tristan, walaupun nyawanya yang akan ia pertaruhkan. Sementara, Paman Garpi terus bertempur melawan makhluk yang sering meresahkan para warga itu. Makhluk siluman itu akhirnya bisa ditaklukkan dengan sebuah seruling. Ya, suara yang dihasilkan oleh seruling itu mampu melemahkan kekuatannya. Setelah Tristan berhasil menjauh dari sarang siluman tersebut, langkahnya terhenti ketika ia melihat mulut gua yang baru saja ia tinggalkan ambruk tertimpa oleh batu-batu cadas yang besar. Tristan sadar kalau sarang siluman itu sudah rata dengan tanah. Anya begitu gelisah ketika Tristan datang tanpa Nick. Bahkan Jason, Biji serta Paman Garpi turut terkubur di dalam sarang siluman tersebut. Siang harinya, segera Tristan serta tiga gadis lainnya meninggalkan rumah peninggalan orang tuanya. Di hati Tristan terselip rasa sedih yang mendalam. Satu-satunya keluarga yang ia miliki kini telah pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Dan film pun berakhir sampai di sini ya kawan. Oke kawan, bagaimana menurut kalian tentang film tadi? Apakah menarik? Atau horornya kurang greget? Atau mungkin cewek-ceweknya yang seksi yang kalian sukai? Silahkan tulis komen kalian di kolom komentar ya. Oke kawan, terima kasih sudah mampir di channel ini. Akhir kata aku pamit dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Wassalam, dadah, dah.